Kalau bicara mengenai organisasi, kebetulan saya Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kota Batam. Itu 130 organisasi yang tergabung di dalamnya, banyak. Baik itu organisasi yang lahir di daerah maupun lahir di tingkat nasional yang ada kepengurusan di Kota Batam maupun Kepri. Kalau sendiri saya dari LSM Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Kepri. Ya karena tugas tupoksi saya memantau kinerja aparat baik itu yudikatif, eksekutif dan legislatif. Kalau saya anggap kinerjanya kurang bagus ya saya sorotin begitu. Ini terkait dugaan korupsi dan DPRD 3 anggaran 2017, 2018, 2019 yang kalau tidak salah lebih kurang kerugian negara itu 2 miliar, di mana kasus ini dari penyelidikan dilakukan oleh kejaksaan ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Berarti ada unsur perbuatan melawan hukum, minimal dua alat bukti sudah dimiliki kejaksaan. Dimakan ini tahun politik kita lihat ada kekuatan-kekuatan tentunya sehingga kasus ini lambat di kejaksaan. Kita selalu mendorong kejaksaan dari 25 saksi pada saat penyelidikan itu diperiksa dan 12 orang mengembalikan kerugian negara, itu sudah membuka tabir bahwasannya ada memang dugaan korupsi di sana. Maka dari Batam selalu mengatakan menunggu audit dari BPKP. Karena saya lihat kasus ini korupsi berjamaah, banyak sekali orang terlibat, tentunya kejaksaan sendiri harus memikirkan untuk meningkatkan ke tingkat penyidikan menjadi tersangka itu memerlukan tenaga yang banyak untuk memeriksa orang begitu banyak, tentunya perlu waktu. Seharusnya mereka sudah menetapkan tersangka ya, sambil berjalan menunggu audit BPKP. Nah, kenapa tidak dilakukan? Yang saya sanksikan di sini ada lobby-lobby sepertinya, mengingat ini banyak orang, memang orang-orang yang mengembalikan 12 itu angkanya memang kecil-kecil. Namun yang namanya kasus korupsi itu pidana murni, sekecil apapun ada pertanggungjawab hukumnya. Di sini kan unsur perbuatan melawan hukumnya, bukan besar kecil kerugiannya itu. Nah, arah ke sana sepertinya kita bukan fitnah, tapi dugaan bisa terjadi. Mohon maaf ya, jujur. Inilah kelemahan di Republik Indonesia ini ketika kajagungnya dari partai politik. Di DPRD Kota Batam ini, mohon maaf, tahu sendiri ya, siapa ketua DPRD-nya, dari partai politik mana. Begitu juga. Tidak kemungkinan itu lebih bisa terjadi. Seperti halnya dulu pada saat periode pertama Pak Jokowi dari Nasdem. Banyak sekali kan terjadi orang-orang korupsi, banyak terlindungi. Itu fakta sebenarnya. Karena banyak kemunafikan dari Republik ini begini jadinya. Makanya kita ke depan selalu mendorong agar Kejaksaan Negeri Batam itu punya nyali dan support mereka. Ya tidak tutup kemungkinan kalau diulur-ulur kita mau turun demo aksi agar mereka ya merasa disupport. Karena mohon maaf tupoksi mereka itu menegakkan hukum. Ketika ada pelanggaran hukum ya tidak bisa mereka tawar-tawarkan. Jangan melihat atau tekanan-tekanan segala macamnya. Kalau tidak mampu ya mundur aja dari aparat penegak hukum. Jadi saya tambahkan ya. Jadi dari kerugian negara yang patut diduga 2 miliar itu hampir 200-an juta sudah dikembalikan dari 12 orang itu. Sejogjanya lah 12 orang ini harus ditetapkan bentuknya berapapun dia terima. Cuma yang namanya sudah mengembalikan berarti ada etikat baik dia. Kemungkinan itu pengadilan akan mempertimbangkan meringankan hukuman, sah-sah saja, tetapi tidak menghilangkan pidananya. Nah ini tolong dipahamin, dimengerti juga. Sebenarnya mohon maaf, dengan Provinsi Kepulauan Riau ini, rilis KPK korup nomor 6 di Republik ini dari 34 provinsi ya. Buktikan aparat penegak hukum di daerah bahwa saya begitu banyak korupsi, tapi mana tersangkanya? Mana yang sudah dipidana hanya segelintir saja. Nah ini yang kita sesalkan. Saya geram mengenai kasus dana unsur pimpinan Dewan ini karena dari hasil penyidikan kejaksaan itu ada 3 poin pengeluaran dana itu, laporan fiktif mereka diperuntukkan pertemuan dengan namanya wartawan, pertemuan dengan namanya ormas, OKP dan selainnya, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan paguyuban. Jadi kita yang merasa organisasi wartawan ini ya sedih lah, kok kita dikambing hitamkan, tidak tahu menahu ya.
Dari hal ini juga sepatutnya ya, Kejaksaan Negeri Batam ya tak perlu mikir-mikir lagi. Unsur yang kuat ya ciduk aja masukkan. Kok susah-susah amat. Itu kira-kira. Selamat sore, kawan-kawan. Untuk menanggapi masalah anggaran DPR yang kita sesali, ada satu pernyataan, dan sebelumnya mungkin saya akan mengenalkan diri. Saya Ipul Suryadi. Saya ketua dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia. Begitu juga saya sebagai jurnalis di sini sangat menyesalkan dengan isu dana tersebut digunakan untuk pertemuan dengan wartawan, media, tokoh masyarakat, bahkan organisasi-organisasi. Itu sangat saya sesalkan. Sementara saya di dalam gabungan Aliansi LSM Ormas Kota Batam, Peduli Kota Batam, saya sebagai ketua harian. Kami memimpin 135 LSM yang ada di Kota Batam ini, mulai nasional sampai dengan daerah LSM-nya. Itu sama sekali tidak ada merasa menerima anggaran tersebut. Namun kita dengar bahwasanya anggaran itu diterima oleh kawan-kawan LSM. LSM yang mana? Kita minta kejaksaan, melalui kejaksaan perkataan mereka yang dibagi-bagi ke LSM itu kalau bisa LSM-nya disebutkan. Bahkan wartawannya disebutkan lah. Jangan suka-suka mereka mengatasnamakan wartawan, mengataskan nama LSM, sehingga membuat jelek marwahnya LSM terhadap kelakuan mereka sendiri. Kita mau hukum ini ditegakkan seadil-adilnya. Masa pencuri ayam aja bisa dihukum? Ini jelas anggaran negara, nggak bisa dihukum. Barang bukti udah jelas. Dengan pengembalian itu bukti satu kesalahan mereka yang sudah melanggar undang-undang, itu menjadi satu bukti bahwasanya mereka udah punya kesalahan. Nah, di sini saya minta pihak dari Kejaksaan Negeri Batam untuk bertindak tegas dalam menyikapi anggaran DPR tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kejari Kota Batam harus bertindak tegas, harus berani. Mari kita tunggu babak berikutnya. Siapa yang akan jadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran DPRD Kota Batam di tahun 2017 sampai 2019. Salam Indonesia.